Oke, baik. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Daltrida Yuliana Bere, Prodi Sistem Informasi Strata 1, NIM 19110091. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang merancang sebuah website tentang garammelaka.com. Yang pertama, website e-commerce adalah perdagangan yang juga dikenal sebagai perdagangan elektronik atau perdagangan internet yang mengacu pada pembelian dan penjualan barang atau jasa menggunakan situs web di internet dan transfer uang dan data untuk melakukan transaksi e-commerce. Sering digunakan untuk merujuk pada penjualan produk fisik secara online, tetapi juga dapat menggambarkan segala jenis transaksi komersial yang difasilitasi melalui internet. Nah, di sini saya membuat sistem webnya garammelaka.com. Garammelaka.com mengandalkan konsep zaman dulu yang terbuat dari air laut. Bahan dasar dari garam adalah air laut dan tanah laut atau tanah yang berada dalam tambang. Dengan adanya bahan dasar tersebut, masyarakat bisa tidak khawatir mengonsumsinya karena garamnya bersih dan alami serta mengandung banyak mineral baik bagi tubuh dan juga meningkatkan cita rasa dalam makanan. Garam Malaka kemudian dikembangkan dan dijual di seluruh daerah di Malaka karena mengandung zat yang bermanfaat bagi tubuh dan bentuknya yang bersih. Apabila ada yang ingin memesan garam Malaka, pelanggan bisa masuk atau login melalui webnya yaitu garammelaka.com. Layanan atau produk yang ditawarkan oleh aplikasi adalah garammelaka.com. Ini menyediakan beberapa alat untuk menjaga dan mengawasi kualitas dari garam Malaka tersebut, sehingga garam Malaka ini bisa berguna bagi masyarakat. Fitur-fitur utama dari website garammelaka.com adalah ada beberapa kolom yang tersedia di web Malaka, seperti kolom pesan, kolom harga, dan beberapa kolom lainnya. B. Target utama. Target pengguna website Garam Malaka ini untuk semua orang yang memerlukan garam khususnya di Rabu. C. Konteks penggunaan aplikasi. Konteks penggunaan aplikasi atau website garammelaka.com ini sangat gampang. Misalnya, jika ingin memesan, pelanggan tinggal login di webnya, lalu masukkan nama dan alamatnya atau alamat tempat tinggal yang jelas. Judul usulan topik. Yang pertama, Garam Malaka. Masalah yang ada pada website malaka.com adalah untuk login laman webnya agak terlalu susah karena harus memasukkan alamat email, karena dalam web yang tersedia tersebut ada beberapa menu yang belum ditampilkan. Solusinya adalah ada baiknya dalam proses login untuk masuk ke dalam web Garam ini tidak boleh memasukkan alamat email lagi. Hal ini dikarenakan supaya para pengguna web merasa aman dan tidak bosan untuk mengakses web garammelaka.com. D. Kondisi sistem saat ini masih kurang lengkap sehingga kami ingin menambahkan beberapa fitur seperti alamat garammelaka.com karena dalam web tersebut alamatnya belum ditambahkan. Fitur-fitur yang dikembangkan adalah alamat lengkap dari garammelaka.com. Ruang lingkup sistem saat ini adalah data sistem manajemen. Data Garam Malaka ini benar ada dan letaknya di WMIAN dan WOM. Sistem yang mendukung garammelaka.com ini dari berbagai kalangan dan beberapa jaringan yang mendukung. Manajemen aktivitas yang dilakukan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua adalah task analysis. Task analysis adalah suatu metode untuk menganalisis pekerjaan manusia, apa yang dikerjakan dengan apa yang mereka bekerja dan apa yang harus mereka ketahui. Nah, di sini adalah task analysis mulai dari halaman webnya, kemudian setelah kita buka web, kita melihat-lihat garam. Nah, setelah itu kita cek harga. Nah, setelah cek harga, kita proses check out, apakah sudah login. Nah, ketika sudah login, kita klik ya, lalu kita
kembali ke pembayaran. Yang kedua, the 8 golden rule of interface design. Yang pertama, konsistensi merupakan konsistensi terhadap urutan tindakan pemerintah dan pada istilah-istilah yang digunakan. Kemungkinan pengguna menggunakan shortcut gunanya untuk memaksimalkan kecepatan interaksi, baik melalui singkatan, simbol, dan lain-lain. Selain itu juga berguna untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu pengguna. Yang berikut, menggunakan umpan balik dan informatif atau memberikan umpan balik yang berupa informasi jika ada informasi baru dan jika ada kesalahan perintah. Yang keempat, merancang dialog untuk menghasilkan suatu penutupan. Urutan tindakan sebaiknya terorganisir jelas awal, pertengahan, dan akhirnya. Yang kelima, memberikan penanganan kesalahan yang sederhana. Jika terjadi kesalahan, akan ada mekanisme sederhana untuk menangani kesalahan tersebut. Penanganan kesalahan ini harus diberikan secara sederhana sehingga user tidak menjadi bingung. Yang keenam, mudah kembali ke tindakan sebelumnya. Artinya, dirancang agar pengguna tidak takut menggunakan menu-menu baru. Yang ketujuh, pendukung tempat pengendali internet atau internal local of control. Pengguna menjadi pengontrol sistem, bukan sistem yang mengontrol. Yang ke-8, mengurangi beban ingatan jangka pendek. Artinya, dirancang agar pengguna tidak terlalu mengingat banyak perintah, sehingga ketika pengguna ingin menggunakan sistem kembali, pengguna tidak perlu banyak mengingat urutan-urutan tindakan yang harus dilakukan. Yang terakhir adalah skenario dan storyboard. Di sini saya menggunakan storyboard. Ini yang pertama, petani membuat petak-petak tambak di pinggir pantai. Terus yang kedua, tambak dibuat diisi air laut setelah air laut menguap dan menjadi kristal-kristal garam. Seperti yang ada di gambar. Terus yang ketiga, setelah sekitar 7 bulan atau setelah selesai musim kemarau, maka garam dipanen. Nah, yang terakhir adalah garam setelah dipanen selanjutnya dijual melalui website garammalaka.com. Nah, yang terakhir kesimpulan dari perancangan makalah website malaka.com adalah untuk membuat masyarakat Malaka semakin menikmati dan merasakan cita rasa dari garam Malaka yang mengandung banyak mineral baik bagi tubuh kita. Oke, sekian presentasi dari saya. Selamat pagi dan terima kasih.